Halo semua, selamat ketemu lagi di dalam video pembelajaran mengenai Relational Database Design. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai normal forms, yaitu definisi bentuk normal di dalam model relasional. Relasi-relasi itu bisa dikategorikan menjadi relasi dalam bentuk normal tertentu. Bentuk normal yang paling umum itu adalah bentuk normal 1NF atau first normal form. Semua relasi yang memenuhi properti dari relasi itu sudah pasti 1NF. Kemudian kita punya kelompok relasi 2NF. Semua relasi 2NF itu sudah pasti 1NF dan kemudian diberikan sejumlah persyaratan tambahan supaya relasi 1NF kemudian bisa masuk dalam kelompok 2NF. Kemudian kita punya kelompok third normal form atau 3NF, sama dengan yang sebelumnya, semua relasi yang berada dalam bentuk 3NF itu pasti 2NF, yang kemudian kita beri tambahan kondisi tertentu. Dan kita kemudian punya yang namanya kelompok relasi BCNF atau Boyce Codd Normal Form. Boyce Codd Normal Form ini adalah kelompok relasi yang khusus, yang spesifik, yang pada dasarnya merupakan relasi-relasi 3NF yang kemudian diberi tambahan kondisi tertentu. Baik, kita lihat dulu yang pertama adalah relasi 1NF. Sebuah relasi R itu kita sebut sebagai relasi 1NF atau first normal form jika domain dari seluruh atributnya merupakan nilai atomik. Jadi syaratnya hanya bahwa seluruh atribut memiliki domain yang atomik. Tadi sudah saya sebutkan, semua relasi itu pasti 1NF. Kemudian berikutnya kita punya relasi second normal form atau 2NF. Sebuah relasi R itu disebut sebagai relasi second normal form atau 2NF jika seluruh atribut yang terdapat di dalam R itu memenuhi salah satu dari kriteria berikut ini. Yang pertama, atribut tersebut muncul sebagai candidate key atau muncul sebagai bagian dari candidate key, atau jika dia bukan bagian dari candidate key, maka atribut tersebut harus bergantung kepada candidate key secara penuh. Jadi bukan kebergantungan parsial, ya. Tentu saja persyaratan kedua ini hanya perlu kita lihat pada saat kita memiliki candidate key yang merupakan composite attributes. Jadi kalau candidate key kita tunggal, sudah pasti tidak akan ada kebergantungan parsial. Nah, sebagai contoh, kita bisa lihat di sini, misalnya saya memiliki sebuah relasi student course yang terdiri dari atribut SID, SName, course ID, CName, dan grade. Nah, di dalam student course ini terdefinisi 3 buah functional dependency. Yang pertama adalah bahwa student ID determines student name. Kemudian yang kedua, course ID determines course name. Berikutnya, student ID dan course ID bersama-sama akan determines grade. Ya, karena grade itu terdefinisi pada saat saya tahu studentnya dan saya tahu course-nya. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa primary key dari student course ini adalah student ID dan course ID. Nah, kita bisa lihat SID itu adalah bagian dari candidate key. SName itu bukan candidate key, ya. Dan dia hanya bergantung kepada SID. Jadi nilainya bisa didetermine hanya dengan mengetahui student ID. Oleh sebab itu kebergantungan dari SName ke primary key atau ke candidate key itu parsial. Karena kebergantungannya parsial, maka artinya relasi ini masih memiliki partial dependency dari non-key attribute ke key attribute sehingga dia bukan relasi 2NF. Ini adalah sebuah contoh instance dari student course. Oke, kita bisa dilihat di sini bahwa terdapat redundansi, terdapat duplikasi informasi untuk setiap student yang sama pada saat dia mengambil mata kuliah yang berbeda, itu informasi student name-nya berulang. Demikian pula untuk setiap course yang sama, misalnya 2240,
itu jika diambil oleh student yang berbeda, maka kembali ada pengulangan informasi course name-nya kita tuliskan kembali atau kita simpan kembali. Ini yang disebut sebagai relasi 1NF dan tentu saja relasi 1NF ini memiliki redundansi. Oke, berikutnya kita lompat dulu ke Boyce Codd Normal Form. Boyce Codd Normal Form ini adalah bentuk tertinggi yang bisa dicapai pada saat kita melakukan normalisasi atau perancangan basis data relasional berbasiskan functional dependency. Jadi kalau dilihat Boyce Codd Normal Form itu adalah bentuk yang paling strict ya, yang paling ketat. Nah, sebuah relasi itu disebut berada dalam bentuk BCNF with respect to, jadi berdasarkan definisi kumpulan functional dependency F. Jika apa? Jika semua functional dependency yang terdapat pada closure dari F dalam bentuk alpha determines beta, dengan alpha adalah subset R dan beta adalah subset dari R juga, maka salah satu dari dua hal berikut ini berlaku. Yang pertama, alpha determines beta adalah functional dependency yang trivial. Jadi, misalnya bentuknya adalah AB determines A, atau A determines A, atau AB determines B. Semua ini adalah trivial functional dependencies dan otomatis merupakan closure dari F. Atau jika dia bukan functional dependency yang trivial, maka left hand side dari functional dependency ini harus merupakan super key. Ini adalah syarat dari sebuah relasi yang berada dalam bentuk BCNF. Oke, sebagai contoh kita bisa lihat relasi in-depth yang ada di layar. In-depth ini adalah sebuah relasi dengan primary key merupakan ID, menyimpan informasi instructor dan departemen tempat instructor tersebut berada. Relasi ini bukan merupakan relasi BCNF. Kenapa? Karena pada relasi ini berlaku functional dependency department name determines building dan budget. Karena satu departemen itu hanya berlokasi di satu building, satu gedung, dan memiliki satu buah budget. Nah, kita bisa lihat bahwa functional dependency ini bukan functional dependency yang trivial. Dan departemen name bukan merupakan bagian dari super key atau bukan merupakan super key. Oleh sebab itu, relasi ini tidak memenuhi persyaratan yang tadi sudah disebutkan dari sebuah relasi BCNF. Nah, kita kemudian bisa dekomposisi in-depth ini menjadi dua buah relasi, yaitu instructor dan departemen. Instructor terdiri dari atribut ID, name, salary, dan department name. Ini adalah relasi BCNF. Kenapa? Karena kita tahu satu instructor, satu ID itu hanya memiliki satu name, satu salary, dan hanya berada di satu department name. Artinya apa? Artinya di sini berlaku functional dependency ID determines name, salary, dan department name. Dan left hand side atau ID ini adalah super key. Demikian juga pada bagian yang kedua, yaitu department. Department terdiri dari atribut departemen name, building, dan budget. Dan kita tahu bahwa di sini berlaku functional dependency yang ini. Sehingga kita bisa bilang bahwa relasi ini adalah relasi BCNF. Kenapa? Karena left hand side dari functional dependency yang berlaku di sini adalah super key. Selanjutnya, kita akan coba lihat bagaimana proses mendekomposisi sebuah skema hingga menghasilkan relasi-relasi hasil dekomposisi berada dalam bentuk BCNF. Misalkan kita definisikan bahwa R adalah sebuah skema yang belum berada dalam bentuk BCNF. Kemudian dari functional dependency yang terdefinisi pada R, kita tahu bahwa alpha determines beta itu adalah functional dependency yang menyebabkan pelanggaran terhadap BCNF. Dari sini, maka R akan kita dekomposisi menjadi dua buah relasi. Relasi pertama adalah relasi yang mengandung atribut-atribut yang merupakan gabungan dari alfa dan beta. Sedangkan relasi yang kedua itu adalah relasi R yang telah dikurangi dengan beta minus alfa. Kenapa alfa harus tetap ada di dalam R? Karena kedua hasil dekomposisi ini harus memiliki common attribute, yaitu atribut yang akan dijadikan untuk melakukan proses join. Nah, sebagai contoh kita bisa lihat relasi berikut ini. Kita
Misalnya ada relasi in-depth yang tadi sudah kita gunakan di contoh sebelumnya. Seperti telah dibahas sebelumnya, functional dependency yang menyebabkan in-depth ini menjadi bukan BCNF adalah functional dependency department name determines building dan budget. Jika kita mengikuti definisi dekomposisi, maka artinya department name ini adalah alpha, building dan budget itu adalah beta. Nah, kita bisa lihat bahwa untuk dekomposisi in-depth, maka relasi yang pertama itu adalah alpha union beta. Kita bisa lihat relasi yang pertama adalah department yang terdiri dari department name, building, dan budget. Dalam hal ini, department name, building, dan budget ini adalah alpha union beta. Sedangkan relasi yang kedua itu adalah instructor, ID, name, salary, department name. Jadi bisa dilihat itu adalah R minus beta kurang alfa. Ini adalah contoh dekomposisi sebuah relasi yang bukan BCNF menjadi relasi-relasi yang BCNF. Nah, kita lihat lagi contoh berikutnya. Misalnya saya punya sebuah relasi R terdiri dari atribut ABC dengan functional dependency A determines B dan B determines C. Candidate key dari R itu adalah A. Kenapa A? Karena dengan atribut A, saya bisa menentukan nilai dari atribut B, dan dari B kita dapat nilai C, sehingga A determines B dan C. Karena A determines seluruh atribut dari R, maka A adalah super key. Dan karena dia minimal, maka A adalah candidate key. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa R ini bukan BCNF. Karena apa? Karena dia memiliki dependency B determines C yang bukan merupakan functional dependency trivial dan left hand side-nya bukan merupakan super key. Untuk itu, R ini bisa kita dekomposisi. Alternatif dekomposisi yang pertama adalah menjadi R1 sama dengan AB dan R2 sama dengan BC. Kita bisa lihat bahwa dekomposisi ini adalah dekomposisi yang lossless join. Kenapa? Karena irisan dari kedua relasi ini adalah B dan B merupakan key pada R2. B determines R2 karena pada R2 berlaku B determines C. Dekomposisi ini juga dependency preserving. Karena apa? Karena pada masing-masing hasil dekomposisi terdefinisi sebuah functional dependency elemen dari F. Jadi di sini terdefinisi A determines B dan di sini terdefinisi B determines C. Sehingga semua dependensi yang berlaku pada F itu bisa diperiksa di hasil dekomposisi tanpa harus melakukan join. Nah, alternatif lain, kita juga bisa dekomposisi R menjadi R1AB dan R2AC. Kalau dilihat di sini, dekomposisi ini adalah dekomposisi yang lossless join. Kenapa? Karena common attribute-nya adalah A, dan A ini adalah key pada R1. A determines AB, jadi dia adalah key pada R1. Namun, dekomposisi ini tidak dependency preserving. Kenapa tidak dependency preserving? Karena tidak ada cara untuk memeriksa B determines C tanpa melakukan join antara R1 dan R2. Kenapa? Karena B dan C ini berada di dua relasi yang terpisah. Dekomposisi relasi-relasi menjadi BCNF itu tidak selalu dependency preserving. Kenapa? Karena ada kalanya untuk mencapai BCNF kita harus mengorbankan, memisahkan atribut-atribut yang terdapat di dalam sebuah functional dependency ke relasi yang terpisah. Sebagai contoh, misalnya kita memiliki relasi department advisor seperti di depan ini. Dari sini kita bisa lihat bahwa department advisor ini bukan BCNF. Mengapa department advisor ini bukan BCNF? Karena kita bisa lihat ada functional dependency. Instructor ID determines department name, sementara instructor ID bukan merupakan super key. Nah, dari sini kita juga bisa lihat dekomposisi apapun yang kita lakukan itu pasti akan menyebabkan atribut-atribut yang terdapat pada functional dependency kedua, SID, department name, determines, instructor ID, akan terpecah. Tidak mungkin
hasil dekomposisi tetap mempertahankan ketiga atribut ini berada di satu relasi hasil dekomposisi. Oleh sebab itu, kalau kita ingin tetap mencapai BCNF, maka dekomposisi yang dilakukan sudah pasti tidak dependency preserving. Demikian pembahasan mengenai bentuk normal 1, bentuk normal 2, dan bentuk normal Boyce-Codd. Pada video berikutnya kita akan membahas bentuk normal ketiga. Sampai ketemu lagi.